Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Esa dari Program Studi Pendidikan Ekonomi NIM 1805307. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang telah saya susun dengan judul Pengaruh Penggunaan Aplikasi Google Classroom terhadap hasil belajar siswa ekonomi pada kompetensi dasar konsep ilmu ekonomi kelas 10 IPS di SMA Negeri 4 Kota Payakumbuh tahun pelajaran 2020-2021. Untuk pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini terdiri dari yang pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, dan tujuan. Yang kedua, tinjauan fisika yang berisi tentang landasan teori dan hipotesis. Dan yang ketiga adalah metode penelitian yang terdiri dari definisi operasional, tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta instrumen penelitian. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada bab 1 pendahuluan. Berikut ini ada beberapa yang mendukung latar belakang mengapa saya mengangkat judul ini untuk diteliti. Yang pertama adalah kegiatan proses belajar mengajar, yaitu pada hasil belajar. Hasil belajar menjadi dasar untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam memahami suatu materi pembelajaran. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar siswa dapat diukur dengan evaluasi, yaitu dengan menilai hasil yang dicapai siswa dalam mempelajari suatu materi yang telah diajarkan. Keberhasilan belajar siswa dapat dilihat dari perubahan perilaku siswa dalam penguasaan materi pelajaran yang dipelajarinya, yang ditunjukkan dengan nilai yang diperoleh siswa pada mata pelajaran yang bersangkutan. Jika siswa mendapatkan nilai yang baik, maka dapat dikatakan siswa tersebut memiliki hasil belajar yang baik pula. Sehingga dapat dijelaskan bahwa hasil belajar merupakan perolehan pengetahuan atau proses yang dicapai seseorang setelah mengikuti proses pembelajaran. Seseorang dikatakan berhasil belajar bila telah terjadi perubahan tingkah laku dan perubahan itu terjadi karena pelatihan dan pengalaman yang dialaminya. Lalu yang kedua adalah media pembelajaran. Banyak jenis macam media pembelajaran yang tersedia, tapi belum digunakan guru secara maksimal. Salah satunya yaitu penggunaan media aplikasi Google Classroom yang bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk membantu meningkatkan hasil belajar siswa. Penggunaan aplikasi Google Classroom dalam kegiatan pembelajaran di sekolah merupakan salah satu langkah awal untuk memberikan gambaran dan persiapan kepada siswa dalam menggunakan teknologi informasi. Google Classroom adalah aplikasi yang memungkinkan pembuatan ruang kelas di dunia maya. Penggunaan Google Classroom sebenarnya memudahkan guru untuk mempelajari dan menyampaikan informasi secara cepat dan akurat kepada siswa. Berdasarkan pendapat dari Hardiana tahun 2015, keutamaan aplikasi Google Classroom dibandingkan dengan aplikasi lain yakni aplikasi Google Classroom bisa digunakan untuk membuat dan mengelola kelas, tugas, nilai, dan memberikan masukan langsung. Siswa dapat membaca materi dan tugas kelas, berbagi materi, dan dapat dibaca di kelas atau melalui email, mengirim tugas, dan mendapatkan input nilai langsung. Penelitian terdahulu mengenai penggunaan aplikasi Google Classroom diantaranya Dimas Bagas dan Rina Harimurti tahun 2017 menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas eksperimen,
yang menggunakan pembelajaran dengan Google Classroom, dan kelas kontrol yang hanya menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Oleh karena itu, peneliti memilih SMA Negeri 4 Kota Payakumbuh sebagai objek penelitian untuk melihat pengaruh penggunaan aplikasi Google Classroom terhadap hasil belajar siswa. Dengan menggunakan Google Classroom, diharapkan peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar kapan saja dan di mana saja, sehingga peserta didik tidak hanya mampu mencapai KKM sebesar 75, tetapi juga dapat mencapai standar kompetensi yang menunjukkan kinerja yang baik dalam kompetensi dasar konsep ilmu ekonomi. Nah, berdasarkan pernyataan pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada abad ke-21, menuntut seluruh lapisan masyarakat, terutama pendidik dan peserta didik, untuk dapat menguasai dan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua ada pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbasis internet, salah satunya adalah penggunaan aplikasi Google Classroom, merupakan tuntutan dunia pendidikan di era digital sekarang ini, dan khususnya bagi para pendidik. Dan yang ketiga ada hasil peningkatan kemampuan belajar pada kompetensi dasar konsep ekonomi melalui tes yang diberikan menggunakan aplikasi Google Classroom. Kemudian ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini, saya membatasi ruang lingkupnya agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, serta dapat mempermudah proses analisa itu sendiri. Adapun pembatasan masalah dalam pengamatan ini adalah pengaruh dalam penggunaan aplikasi Google Classroom terhadap hasil belajar siswa ekonomi pada kompetensi dasar konsep ilmu ekonomi kelas 10 IPS di SMA Negeri 4 Kota Payakumbuh tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, batasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian adalah apakah terdapat pengaruh dalam penggunaan aplikasi Google Classroom terhadap hasil belajar siswa ekonomi pada kompetensi dasar konsep ilmu ekonomi kelas 10 IPS di SMA Negeri 4 Kota Payakumbuh tahun pelajaran 2020-2021. Dan yang terakhir ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh penggunaan aplikasi Google Classroom terhadap hasil belajar siswa ekonomi pada kompetensi dasar konsep ilmu ekonomi kelas 10 IPS di SMA Negeri 4 Kota Payakumbuh tahun pelajaran 2020-2021. Nah, lanjut kita akan masuk ke poin kedua, yaitu kajian pustaka. Dalam bab kajian pustaka, akan dipaparkan materi tentang Google Classroom, hasil belajar, dan konsep ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu Google Classroom. Abdul Barir Hakim tahun 2016 menyatakan, Google Classroom yaitu layanan berbasis internet yang disediakan oleh Google sebagai suatu sistem e-learning. Layanan ini dirancang untuk mempermudah pengajar membuat dan membagikan tugas kepada pelajar secara paperless. Pengguna device ini harus mempunyai akun di Google. Selain itu, Google Classroom hanya bisa dilakukan bagi sekolah yang mempunyai Google Apps for Education. Oleh karena itu, Google Classroom merupakan suatu aplikasi yang disediakan oleh Google for Education untuk menciptakan ruang kelas dalam dunia maya. Aplikasi Google Classroom bisa mempermudah guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar secara lebih detail.
Pembelajaran dengan mengaplikasikan Google Classroom nyatanya ramah lingkungan. Yang kedua adalah hasil belajar. Hasil belajar bisa dijelaskan dari kata yang membentuknya, yaitu hasil dan belajar. Pengertian hasil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu yang diperoleh karena usaha. Menurut Rahmawati tahun 2018, hasil dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang telah dicapai, dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya. Sedangkan belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri seseorang setelah akhirnya melakukan aktivitas belajar. Dalam lingkup demikian, maka hasil belajar merupakan perolehan dari hasil proses belajar siswa yang dapat ditunjukkan melalui kegiatan atau perilaku siswa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah konsep ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikosnomos atau oikonomia yang berarti manajemen urusan rumah tangga, terkhusus dalam penyediaan dan administrasi pendapatan. Ekonomi berhubungan dengan bagaimana suatu rumah tangga menggunakan biaya terbatas secara hati-hati. Ketika manajemen rumah tangga diimplementasikan dalam pengelolaan ekonomi, maka timbullah ekonomi. Selanjutnya di sini ada hipotesis penelitian. Untuk hipotesis penelitiannya ada dua hipotesis, di mana ada hipotesis nihil yang biasa ditulis dengan H0 dan hipotesis alternatif yang biasa ditulis dengan HA. Umumnya, hipotesis 0 disebut dengan hipotesis nihil, yakni hipotesis yang mengandung pernyataan negatif yang mengatakan tidak adanya hubungan, tidak adanya pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini, H0-nya tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan penggunaan aplikasi Google Classroom terhadap hasil belajar siswa ekonomi pada kompetensi dasar konsep ilmu ekonomi kelas 10 IPS di SMA Negeri 4 Kota Payakumbuh tahun pelajaran 2020-2021. Sedangkan hipotesis alternatif atau hipotesis kerja yaitu hipotesis yang mengandung pernyataan positif yang mengatakan ada hubungan, ada pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lain. Sedangkan HA-nya adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan penggunaan aplikasi Google Classroom terhadap hasil belajar siswa ekonomi pada kompetensi dasar konsep ilmu ekonomi kelas 10 IPS di SMA Negeri 4 Kota Payakumbuh tahun pelajaran 2020-2021. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan yang ketiga, yaitu metode logi penelitian. Jika dilihat dari definisi operasionalnya, penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama yaitu variabel bebas, yang dilambangkan dengan X adalah penggunaan aplikasi Google Classroom. Google Classroom ini merupakan pendapat siswa tentang penerapan aplikasi tersebut yang mencakup pengetahuan, manfaat, kelebihan, dan kekurangan dalam kegiatan pembelajaran. Penerapan Google Classroom diukur dengan menggunakan instrumen wawancara sebanyak 10 butir pertanyaan. Yang kedua yaitu variabel terikat yang dilambangkan dengan Y adalah hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan pengetahuan dan keterampilan siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada kompetensi dasar konsep ilmu ekonomi. Pada penelitian ini hanya dilihat pada kemampuan kognitif siswa. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pada ulangan harian. Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah objective test, berupa tes langsung dengan metode pilihan ganda. Pelaksanaannya langsung disampaikan oleh peneliti sebagai pengajar. Instrumen tes berupa soal pilihan ganda, terdiri dari 5 alternatif jawaban A, B, C, dan E.
Tes disusun berdasarkan indikator dari materi ekonomi yang telah diajukan. Adapun kompetensi dasar yang akan diujikan yaitu tentang konsep ilmu ekonomi. Skor yang dinilai pada pilihan ganda bernilai 1 untuk jawaban yang benar dan bernilai 0 untuk jawaban yang salah. Selanjutnya di sini ada subjek dan lokasi penelitian. Untuk lokasi penelitian, bertempat di SMA Negeri 4 Kota Payakumbuh, di Jalan Kalimantan, Balengan 2, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Untuk waktu penelitian adalah pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 SMA Negeri 4 Kota Payakumbuh pada Juli 2020 sampai Desember 2020. Lalu untuk populasinya adalah siswa ekonomi kelas 10 IPS di SMA Negeri 4 Kota Payakumbuh tahun pelajaran 2020-2021 yang berjumlah 192 siswa. Dan untuk sampel yang terpilih adalah 10 IPS 2 dengan jumlah siswa 33. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen yang dikategorikan dalam jenis penelitian pre-eksperimental design. Desain eksperimen yang digunakan adalah one-shot case study atau studi kasus satu tembakan. Penelitian eksperimen dapat dikatakan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Menurut Sugiono tahun 2010, di mana dalam desain penelitian one-shot case study atau studi kasus satu tembakan, terdapat suatu kelompok yang diberi treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Treatment adalah sebagai variabel independen dan hasil adalah sebagai variabel dependen. Selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan metode tes. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pada ulangan harian. Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah objective test, berupa tes langsung dengan metode pilihan ganda. Pelaksanaannya langsung disampaikan oleh peneliti sebagai pengajar. Soal yang dikerjakan berupa kompetensi dasar ekonomi untuk kelas 10 semester 1 menggunakan kurikulum 2013 yang telah diajarkan oleh pengajar. Lalu yang kedua, interview atau wawancara. Wawancara yang akan peneliti lakukan pada penelitian ini menggunakan wawancara semi-struktur, yaitu dengan bantuan pedoman wawancara atau instrumen wawancara yang disiapkan oleh peneliti untuk mengetahui keadaan awal sebelum penelitian dan setelah penelitian, untuk melihat seberapa besar pengaruh dan manfaat penelitian ini. Wawancara ini dilakukan pada guru pengajaran dan 4 orang siswa yang terdiri dari 2 siswa dengan nilai tertinggi dan 2 siswa dengan nilai terendah. Selanjutnya di sini ada kemudian instrumen penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 2 instrumen pengumpulan data untuk mengetahui seberapa besar pengaruh menggunakan aplikasi Google Classroom terhadap hasil belajar pada kelas 10 IPS di SMA Negeri 4 Kota Payakumbuh. Yang pertama yaitu instrumen tes. Instrumen tes di sini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dalam memahami materi yang telah diberikan. Yang pembelajaran dan evaluasinya menggunakan aplikasi Google Classroom. Instrumen tes berupa soal pilihan ganda, terdiri dari 5 alternatif jawaban A, B, C, D, dan E. Tes disusun berdasarkan indikator dari materi ekonomi yang telah diajarkan. Skor yang dinilai pada pilihan ganda bernilai 1 untuk jawaban yang benar dan bernilai 0 untuk jawaban yang salah. Kemudian yang kedua, instrumen wawancara. Instrumen
Instrumen interview atau wawancara pada penelitian ini adalah metode pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom untuk mengukur hasil pembelajaran pada masing-masing kelas atau sampel penelitian. Cukup sekian presentasi mengenai proposal penelitian yang telah saya susun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.